Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, baru-baru ini ada kasus pembunuhan yang bisa dikatakan sangat mengerikan terjadi di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Pada kasus ini, yang menjadi korban adalah pasangan suami istri dan merupakan seorang pengusaha. Bagaimana kronologi dan motif dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Raya Ngantru, depan SMP Negeri 1 Ngantru. Di rumah itu tinggallah sepasang suami istri bernama Tri Suharno berusia 55 tahun dan istrinya Ning Rahayu berusia 49 tahun. Kedua pasangan ini merupakan seorang pengusaha. Tri diketahui memiliki usaha kolam renang Tirta Mutiara, sementara istrinya Ning menjalani bisnis jasa rias pengantin. Selain dikenal sebagai pengusaha, kedua pasangan ini dikenal sebagai pribadi yang religius dan ahli sholat berjamaah. Walaupun bisa dikatakan memiliki kehidupan yang mapan, namun kedua pasangan ini dikenal baik dan rendah hati dengan lingkungan sekitar, kerabat, dan temannya. Tetapi sayangnya, akhir hidup pasangan ini bisa dikatakan sangat memilukan. Keduanya ditemukan tidak bernyawa di dalam ruangan karaoke pribadi yang masih di dalam lingkungan rumah. Penemuan ini bermula menjelang Idul Adha. Tri sempat memesan kambing kepada seorang pria bernama Subandri. Pada hari Kamis pagi, tanggal 29 Juni 2023, Subandri datang mengantarkan kambing pesanan dari Tri ke rumahnya. Dan setibanya di sana, rumah pun tampak sepi. Subandri sudah berulang kali memanggil, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Subandri sempat menunggu di halaman rumah. Setelah menunggu sekian lama, tidak menjumpai pemilik rumah, akhirnya Subandri pun memutuskan untuk meninggalkan rumah dari Tri. Pada hari itu, selain Subandri, ada tetangga sekitaran sempat mendatangi rumah, lantaran saat sholat Id, pasangan suami istri itu tidak hadir. Dan tidak berselang lama, di hari yang sama, ada anak perempuan dari pasutri ini berinisial NB datang mengunjungi orang tuanya. Namun setelah mencari, sang anak pun tidak mendapati kedua orang tuanya berada di rumah. Setelah itu pun dia pun pergi lagi. Sejak pagi, sang anak sudah berusaha menghubungi ponsel orang tuanya, namun tidak ada respon. Akhirnya ketika sore harinya, jam 17.00 di hari yang sama, anak perempuan pasangan itu pun kembali datang mengunjungi kediaman dari orang tuanya. Setelah mencari di sekeliling rumah, ternyata dia tidak menjumpai keberadaan dari orang tuanya. Lalu sang anak pun pergi ke ruangan karaoke yang hanya berjarak 10 meter dari rumah. Saat pintu terbuka, sang anak pun menyaksikan kedua orang tuanya sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tri Suharno ditemukan dibungkus spray dengan kondisi tangan dan kaki terikat bersimbah darah, serta ditemukan adanya potongan sandal jepit di dalam mulutnya. Sementara istrinya, Ning, ditemukan dalam kondisi kabel mic melingkar di lehernya, yang diduga korban dijerat menggunakan kabel tersebut. Sontak saja, NB pun berteriak histeris dan berlari meminta tolong ke warga sekitaran. Kejadian itu pun menjadi gempar. Warga datang ke sumber teriakan, menyaksikan tubuh pasangan ini sudah tidak bernyawa. Kejadian ini pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan lokasi, menemukan adanya beberapa luka kekerasan pada tubuh korban, terutama pada bagian kepala dari Tri ditemukan adanya bekas pukulan benda tumpul. Melihat kondisi korban, diperkirakan korban meninggal dunia pada hari Rabu malam sekitar jam 23.00. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Dr. Ishak Tulung Agung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melihat kejadian ini, tidak adanya saksi, polisi yang di lokasi melakukan olah TKP dengan detail, mengumpulkan sejumlah bukti dan petunjuk. Olah TKP polisi mulai dari jam 19.00 hingga 23.00 belum juga selesai. Menurut Kapolres Tulung Agung,
ada banyak barang-barang yang harus dicermati. Setelah melalui proses panjang olah TKP, polisi berhasil mengumpulkan alat bukti hingga 20 item yang berhasil dikumpulkan. Pada awal dugaan kasus ini adalah perampokan. Namun berdasarkan hasil olah TKP dan kesaksian keluarga, tidak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang pada saat kejadian itu. Sehingga polisi pun masih mendalami kasusnya guna mendapatkan motif pembunuhan dan mengkerucut kepada satu terduga pelaku. Sebenarnya di dalam rumah itu kedua korban ini tinggal bersama dengan anak, menantu, dan cucunya. Namun pada saat kejadian itu semuanya sedang menginap di rumah besan dari korban. Sementara hasil pemeriksaan rumah sakit menemukan penyebab korban meninggal dunia. Namun penyebab kedua kehilangan nyawanya berbeda. Korban Tri kehilangan nyawa akibat pukulan benda tumpul pada bagian wajah dan kepalanya. Sementara korban Ning karena jeratan kabel mik. Pencarian alat bukti dan penyelidikan polisi bisa dikatakan estafet. Pada keesokan harinya, polisi turun ke kolam ikan gurame. Berdasarkan dari bentuk luka lebam pada paha korban, polisi menduga jika alat bukti dibuang di kolam gurame. Namun setelah polisi mencari, polisi tidak menemukan satupun alat bukti yang mencurigakan di dalam kolam ikan tersebut. Pada kasus ini, polisi melakukan olah TKP hingga 3 kali secara kontinu. Polisi mencari petunjuk di lokasi kejadian tersebut, bahkan sudah 6 orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Seiring penyelidikan polisi, polisi mencurigai satu terduga pelaku bernama Edi Purwanto berusia 43 tahun. Kecurigaan polisi bukan tanpa dasar. Polisi menemukan adanya riwayat percakapan via ponsel antara terduga pelaku dan korban. Tetapi polisi belum bisa menemukan alat bukti yang mengarah kepada terduga pelaku ini. Setelah 2 hari melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, polisi melakukan penggerebekan di rumah Edi alias Glowo di Dusun Besinan, Kecamatan Ngantru. Namun Glowo pada saat itu tidak berada di rumah. Meskipun tidak berhasil menangkap Glowo, dari rumahnya polisi menemukan banyak bukti yang sangat penting. Salah satunya adalah potongan sandal jepit yang dibuang di dekat kolam ikan milik Glowo. Selain itu, polisi menemukan jaket berwarna abu-abu, kaos biru dongker milik Glowo. Terdapat darah pada kedua pakaian itu. 2 alat bukti itu menguatkan dugaan jika keterlibatan dari Glowo. Selain rumah Glowo, polisi melakukan penggerebekan di rumah saudara dan juga temannya. Namun polisi tidak berhasil menemukan keberadaan dari Glowo. Bahkan polisi menyisir perkebunan yang disinyalir posisi Glowo berada. Untuk kesekian kalinya, polisi tidak berhasil menemukannya. Sosok buronan yang sedang dicari oleh polisi ternyata dikenal sebagai jagoan kampung dan masih ada hubungan saudara dengan korban. Glowo yang menyadari dirinya sedang dicari oleh polisi akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dia datang didampingi oleh pengacara. Meskipun polisi sudah menemukan sejumlah bukti, Glowo masih menyangkal semua tuduhan telah melakukan pembunuhan kepada korban. Namun polisi terus mendesak dengan sejumlah bukti. Glowo pun terjebak dengan kebohongannya sendiri. Akhirnya dia mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan tunggal kepada pasangan Pasutri ini. Pelaku mengaku pembunuhan ini dikarenakan ketersinggungan ucapan yang dilontarkan oleh korban. Kejadian itu bermula pada tahun 2021, di mana pelaku Glowo menjual batu akik berjenis widuri. Batu akik itu dipercaya memiliki kekuatan magic di dalamnya. Korban Tri yang percaya dengan kekuatan batu akik akhirnya sepakat untuk membelinya dan nilai jual beli yang telah disepakati yakni 250 juta. Setelah batu akik itu berada di tangan korban Tri, batu itu dijaga dan dilakukan sejumlah ritual agar menjaga kesaktian batu tidak hilang. Namun seiring berjalannya waktu,
hingga memasuki tahun 2023, batu yang sudah berada di tangan korban Tri tidak kunjung dibayar oleh korban. Pada hari Rabu malam, tanggal 28 Juni 2023, keduanya berkomunikasi via telepon. Di dalam percakapan itu, korban meminta dibawakan ayam hitam untuk dibawa ke rumahnya guna dilakukan ritual kepada batu akik tersebut. Pelaku pun tiba di rumah korban pada jam 21.00 dengan membawa ayam hitam. Keduanya pun berbincang di depan teras rumah. Di sela-sela pembicaraan itu, pelaku menanyakan uang pembelian batu akik tersebut. Lalu korban Tri mengajak pelaku masuk ke ruangan karaoke. Di dalam ruangan karaoke itu, korban menanggapi tagihan tersebut dengan bercanda, dengan mengatakan, "Kamu masih mampu, masih kaya, kok masih merasa kurang?" Pelaku yang merasa tersinggung dan marah dengan perkataan itu dikarenakan korban telah menyinggung status sosial dari pelaku. Usai percakapan singkat itu, pelaku berdiri dan berpamitan. Korban pun ikut berdiri untuk mengantarkan pelaku. Di saat posisi mereka berdua berdiri, pelaku yang memiliki badan tinggi besar langsung melayangkan tangan kosongnya ke rahang kanan korban yang membuat korban terjatuh tidak sadarkan diri. Saat itu, pelaku tidak langsung pergi. Di dalam ruangan karaoke itu, pelaku masih menghabiskan 2 batang rokok untuk menenangkan diri. Ternyata korban pun sadar dari pingsannya. Pelaku yang melihat hal itu kembali melayangkan tangan kosongnya ke wajah dan kepala korban berkali-kali hingga kepala bagian belakang dari korban membentur ke lantai. Kerasnya hantaman itu membuat korban tidak sadarkan diri lagi. Pelaku mengikat tangan dan kaki korban, lalu memasukkan potongan sandal ke mulut korban dan menutupnya menggunakan lakban. Lagi-lagi, pelaku tidak pergi dari lokasi. Pelaku kembali berdiam diri di ruangan karaoke itu dan mematikan lampu. Sementara Ning yang menyadari suaminya tidak kembali ke rumah, langsung menelpon ponsel suaminya sebanyak 2 kali. Tidak mendapatkan respon, korban Ning menyusul suaminya ke ruangan karaoke dan bertemu dengan pelaku. Pelaku mengatakan jika korban Tri sedang tidur. Ning pun menyalakan lampu dan menyaksikan suaminya berada di pojok ruangan sudah tidak bernyawa. Merasa aksinya diketahui, pelaku kembali melayangkan tangan kosongnya ke rahang kiri korban Ning yang membuatnya langsung terjatuh. Dalam posisi sudah terjatuh, pelaku kembali melayangkan tangan kosongnya ke wajah Ning sebanyak 5 kali, yang membuat kepala belakangnya terbentur. Dalam kondisi korban tidak sadarkan diri, pelaku mengambil kabel mic dan menjerat leher korban, hingga akhirnya kedua korban pun kehilangan nyawanya. Setelah itu, pelaku pulang mengendarai motor jam 1 dini hari. Kedua korban pun ditemukan dan kasus terungkap. Ketika dihadirkan di hadapan wartawan, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Selain kasus pembunuhan yang menjerat pelaku ini, pelaku pun merupakan seorang residivis kasus kepemilikan senjata tajam. Namun dirinya tidak belajar dari kesalahan masa lalu dan berbuat lebih parah lagi, yakni pembunuhan. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan tidak berencana. Hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Saya ucapkan kepada keluarga ini aja Pak Epe, Pak Epe sangat menyesal. Langsung secara spontan hanya jatuh pingsan, tapi dilihat masih bergerak, semakin murka, pukul sebanyak kali sambil membentur lantai. Inti daripada kasus ini, apapun jenis barang yang dipercaya memiliki kesaktian dan bertentangan dengan ketahuitan atas Tuhan Sang Pencipta, itu merupakan salah satu bentuk syirik dan mensekutukan Allah. Sebaiknya dijauhkan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal seperti itu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?